Shalom Bapak Ibu, Saudaraku. Selamat pagi kita semua. Buat kita semua, senang kita boleh masih diberikan waktu untuk berdoa pagi hari ini. Tetap semangat untuk berdoa. Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya ambil dari 1 Raja-Raja 17, mulai ayat ke-8, 9, kemudian ayat 12 sampai dengan 15. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8, 9 dan 12 sampai 15. Ini adalah cerita Elia dan janda di Sarfat. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudaraku, sebelum saya lanjutkan, coba perhatikan. Jadi ini adalah firman Tuhan kepada Elia yang berkata, ketahuilah, aku telah memerintahkan kepada seorang janda untuk memberi engkau makan. Artinya, Tuhan telah berbicara kepada seorang janda untuk memberi Elia makan. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya datang kepada Elia, tapi juga kepada janda ini. Lalu Elia menemui janda di Sarfat ini dan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi tanggapannya begini, ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, janda di Sarfat ini menanggapi, nggak mungkin, saya nggak bisa menyediakan roti untukmu. Tepung dan minyak saya akan habis, ini adalah yang terakhir, jadi ini akan saya lakukan untuk diri saya. Dia fokus pada masalahnya dia. Ya, dia tidak mendengar, mentaati firman Tuhan itu. Tetapi puji Tuhan, Elia sekali lagi mengulangi firman Tuhannya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan membuat hujan ke atas muka bumi. Lalu lagi-lagi Tuhan mengulangi firman-Nya kepada wanita itu melalui Elia. Tenang aku, jangan takut. Dan sering kita lihat, saudaraku, firman Tuhan selalu berbicara kepada kita juga, jangan takut, jangan khawatir. Ya. Nah, puji Tuhan, ya, janda ini mendengar firman Tuhan dan mau melakukan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung itu tidak habis-habis sampai bahkan musim kekeringan itu berlalu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari cerita ini. Saudaraku, saya belajar prinsip kebenaran firman Tuhan dari cerita ini ya. Jadi sifat orang kebanyakan adalah dia fokus pada persoalannya. Meskipun dia tahu kebenaran firman Tuhan, bahkan firman Tuhan datang kepada dia, tetapi
Banyakan orang adalah fokus pada masalahnya. Ya, fokus pada masalahnya. Dia lupa bahwa kalau firman Tuhan itu dilaksanakan oleh dia, masalah dia juga akan selesai. Ya. Nah, kita melihat di sini ya ada prinsipnya ya. Meskipun situasinya tidak memungkinkan sepertinya, tetapi kalau itu kata firman Tuhan, nah itu yang harus dilaksanakan. Jadi ceritanya firman Tuhan datang kepada janda di Sarfat ini, walaupun kepada Elia, sebab dia berkata, firman Tuhan itu kan berkata, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memeliharamu. Artinya firman Tuhan ini bukan hanya datang kepada Elia, tetapi juga kepada janda itu. Janda itu sudah mendengar firman Tuhan. Lalu Elia datang, ya. Elia datang meminta dia dibuatkan roti terlebih dahulu. Ya. Nah, saudaraku, mari kita dengan situasi yang demikian ini, ya, mari betul-betul arahkan buat menjadi prioritas utama, ya, mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu adalah tujuan hidup kita. Itu adalah firman Tuhan yang harus kita pegang. Yang kedua adalah mari kita melayani Tuhan. Sebab untuk itulah kita diselamatkan, untuk itulah kita diciptakan. Bergairahlah, itulah tujuan utama kita. Sebab saya sering selalu diingatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita adalah ranting. Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Ranting-ranting yang tidak berbuah banyak, dibersihkannya supaya dia berbuah banyak. Kalau dia tidak berbuah, maka dipotongnya dan akan dibuang menjadi kayu bakar. Begitu juga dengan firman Tuhan yang berkata, kamu adalah garam, garam dunia. Tetapi kalau garam itu tidak asin lagi, kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya selain dibuang katanya dan diinjak orang. Tuhan berkata, kita adalah ranting-ranting itu, kita adalah garam itu, kita harus berbuah, kita harus melayani Tuhan. Kita harus ada di dalam visinya Tuhan, misinya Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik. Ya. Betapapun ya persoalanmu begitu berat, tetapi itu adalah the first, ya, yang pertama yang harus dikerjakan. Percayalah, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka engkau akan lihat mukjizatnya, penyertaannya yang luar biasa. Ya, sama seperti janda di Sarfat ini. Ya, siapapun akan berkata, ya sudahlah, gitu. Dia lagi kesusahan. Ya, saya sering ya kalau berdoa ya karena banyak kesusahan ini saya fokus doakan adalah supaya umat Tuhan ini boleh terlepas dari kesusahan. Tetapi di dalam hati saya sering Tuhan berkata, iya itu tugas saya, tenang, tetapi lakukanlah tugasmu. Biar umatku itu mengerjakan tugasnya, mempercayai aku dan melayani, mengasihi aku. Ya, poinnya itu. Dan itulah sebenarnya kunci dari kita bisa mengalami revival. Jangan menunggu revival, tetapi bangkitlah, kerjakanlah kebenaran firman Tuhan. Bergairahlah, maka engkau akan lihat mukjizatnya, mukjizat penyertaannya itu terjadi atas hidupmu. Sama seperti janda di Sarfat itu. Tepung dan minyaknya tidak habis-habis sampai musim itu berlalu. Musim kesusahan itu, musim kekeringan itu berlalu. Mari Bapak Ibu melalui renungan pagi hari ini, melalui pelajaran dari janda di Sarfat ini, mari kita
Jangan mau terlalu dikuasai oleh masalah kita, oleh persoalan kita. Jangan biarkan persoalan itu mendrive hidupmu, tetapi biarkan firman Tuhan, biarkan kasihmu kepada Tuhan, biarkan kasihmu, ya, kebenaran firman Tuhan itu menjadi sukacita, kesukaan bagimu mengerjakannya. Nah, engkau akan lihat, saudaraku, mukjizat demi mukjizat akan menyertai engkau. Engkau ada di kegerakannya Tuhan. Engkau ada di revival itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.